Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erviana dari Fakultas Seni dan Desain, jurusan Desain Komunikasi Visual, Universitas Negeri Makassar, kelas C. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi singkat mengenai sejarah desain grafis dengan judul materi yaitu The International Typography Style and Postmodern Design, Corporate Identity and Visual Systems. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Nah, pembahasan yang pertama yaitu International Typography Style and Postmodern Design. Nah, gaya tipografi internasional dimulai pada 1950-an di Swiss dan Jerman. Gaya termasuk kesatuan desain dicapai oleh organisasi asimetris pada grid yang dibangun secara matematis. Tipografi sans serif mengungkapkan semangat zaman yang lebih progresif, ekspresi pribadi ditolak untuk lebih universal dan ilmiah pendekatan untuk merancang pemecahan masalah, kejelasan dan ketertiban ideal. Ernst Keller, Theo Balmer, dan Max Bill adalah pelopor dari pergerakan akar gaya ini ditemukan dalam kurikulum School of Design di Basel, Swiss. Nah, selanjutnya yaitu adapun salah satu contoh poster yaitu yang pertama dari karya Ernst Keller. Nah, pada gambar tersebut merupakan poster Ernst Keller. Ini termasuk poster untuk Ritterburg Museum tidak bertanggal. Poster ini menunjukkan simbolik pencitraan dan sederhana bentuk geometris dengan warna kontras yang cerah. Nah, poster yang kedua yaitu dari karya Theo Balmer. Dari karya Theo Balmer ini menerapkan prinsip destilge hingga desain grafis menggunakan grid terorganisir untuk membangun bentuk visual. Poster ini untuk kantor pameran profesi 1928. Poster ini untuk bepergian pameran industri standar menggunakan grid misteri yang ketat. Poster pameran 1959. Nah, selanjutnya yaitu publication. Adapun karya salah satu contoh publication yaitu dari karya Anthony Froissart. Nah, dari karya ini mengatakan bahwa juru ketik Inggris dan profesor dari desain grafis di ULM Jerman penutup untuk buletin triwulanan dari Hochschule für Gestaltung ULM 1958 grid 4 kolom sistem menggunakan satu font dan hanya 2 jenis ukuran. Nah, selama tahun 1970-an relevansinya modernisme ditantang. Desainer muncul yang tidak takut untuk referensi gerakan sejarah dalam karya desain mereka. Nah, desain grafis postmodern ini di bawah oleh desainer Swiss yang memisahkan diri dari gaya tradisional internasional. Nah, seperti pada gambar ini merupakan salah satu contoh poster postmodern. Nah, di tipografi gelombang baru Wolfgang Weingart, tampilan tahun 1980-an dari grup Memphis di Milan, grup San Francisco de Michels, dan yang paling penting kedatangan Macintosh di akhir tahun 80-an. Nah, pada slide selanjutnya itu merupakan salah satu poster-poster postmodern. Nah, dari karya Rosemarie TC iklan untuk Lutz dan Company 1964. Nah, pada gambar selanjutnya yaitu dari karya Siegfried Odermatt iklan untuk berangkas Union Wall 1968. Nah, pada gambar terakhir yaitu Rosemarie TC iklan untuk Ingolstadt X 1980. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu Corporate Identity and Visual System. Dalam pembahasan ini mengatakan bahwa desain yang baik adalah bisnis yang baik. Nah, desain yang baik adalah bisnis yang baik adalah seruan dari desain grafis industri pada tahun 1950-an.
pimpinan perusahaan mulai memahami perlunya mengembangkan perusahaan gambar atau identitas atau merek untuk membantu berhubungan dengan audiens yang beragam. Tanda atau logo hak milik telah digunakan selama berabad-abad oleh persekutuan dan pedagang-pedagang untuk mengidentifikasi barangnya. Tapi sistem identitas di tahun 50-an jauh melampaui merek dagang dan simbol. Korporasi diberi identitas visual yang mapan diri mereka secara emosional dengan audiens mereka. Nah, pada poin pertama yaitu corporate identity atau identitas perusahaan. Nah, adapun salah satu contoh corporate identity dari karya Giovanni Pintori. Nah, pada gambar ini merupakan salah satu contoh-contoh corporate identity dari karya Giovanni Pintori. Adriano Olivetti ini merupakan putra dari pendiri mesin kantor Olivetti mengakui kontribusi dari desainer dengan suksesnya promosi perusahaannya. Giovanni Pintori mendesain logo dan semua jaminan identitas korporat untuk Olivetti selama lebih dari 30 tahun. Nah, pada poin selanjutnya yaitu television. Nah, adapun salah satu contoh dari karya William Golden. Nah, yang ini merupakan salah satu gambar atau merupakan salah satu gambar William Golden, dan pada gambar selanjutnya ini merupakan salah satu karya dari William Golden. Nah, direktur seni untuk CBS hampir 2 dekade merancang salah satu merek dagang paling berhasil dari abad ke-20. Semua desain perusahaan CBS dibuat oleh staf internal yang dipimpin oleh Golden, bukan menggunakan agen luar. Nah, selanjutnya yaitu adapun identitas perusahaan yang kedua yaitu dari George Alden. Nah, Golden meminta para desainer untuk memiliki rasa tanggung jawab dan pemahaman rasional tentang fungsi pekerjaan mereka, menggunakan kata desain sebagai kata kerja dan menambahkan bahwa sebuah fungsi utama seorang desainer adalah memastikan bahwa pesan dikomunikasikan secara akurat dan memadai. George Alden dipekerjakan oleh CBS pada tahun 1945 untuk mendesain saran untuk definisi televisi barunya. Alden memainkan peran utama dalam mendefinisikan grafis televisi. Nah, pada gambar di slide ini merupakan salah satu George Alden, dan ini merupakan salah satu karyanya. Nah, pada poin terakhir yaitu desain logo. Nah, dari karya Norman Evans, salah satu ahli desain gambar perusahaan menyatakan misi desainer untuk desain logo yaitu simbol harus menyampaikan dengan pernyataan yang jelas aktivitas yang disajikannya. Selain mudah diingat dan terbaca, harus dirancang sedemikian rupa untuk digunakan dalam berbagai ukuran dan situasi. Mendistorsi, menyatukan, dan membuat bentuk huruf baru sehingga menjadi logo unik. Tidak ada bagian dari simbol atau logo yang dapat dihilangkan tanpa menghancurkan citra yang diciptakannya. Jadi itulah materi singkat yang saya jelaskan, lebih kurang mohon dimaafkan.